Harusnya ditanya dong, apa kemauan murid ini, kemauan anak sebagai subjek, bukan objek. Mereka ini bukan tanah liat yang dibentuk semau kita. Mereka punya bakat, punya minat, punya kemauan yang diberikan oleh Tuhan. Begitu juga dengan Pak Gubernur kita. Beliau punya tujuan untuk bisa mensejahterakan rakyat miskin. Itu fokusnya. Beliau tahu bahwa beliau harus melakukan sesuatu. Kalau ingin membantu rakyat miskin, maka beliau harus turun ke lapangan, disiplin. Beliau tahu itu yang harus dilakukan, bahwa beliau harus turun ke lapangan, cari tahu masalahnya. Jangan hanya sekedar duduk dan mendengarkan, tapi turun langsung ke masyarakat. Adel Setiawan, orang tua murid yang laporkan Deddy Mulyadi ke Bareskrim karena kebijakan barak militer. Adel melaporkan Gubernur Jawa Barat tersebut ke Bareskrim Polri pada Kamis, 5 Juni 2025. Adel mengaku laporan itu ia ajukan terkait kebijakan anak-anak bermasalah dikirim ke barak militer. Ia berpendapat, terkait kebijakan itu, Deddy Mulyadi telah melanggar pasal 76H Undang-Undang Perlindungan Anak. Pada beberapa waktu yang lalu Adel juga telah melaporkan Deddy Mulyadi ke Komnas HAM. Sementara Deddy Mulyadi menanggapi hal tersebut dengan santai, Deddy Mulyadi menganggap orang tersebut hanya ingin mencari perhatian. Jadi saya melihat ini, program ini adalah kemauan orang tua dan kemauan gubernur, tanpa memperhatikan kemauan anak. Pernah nggak ibu tanya, kenapa sih kamu main game terus? Kenapa sih kamu nggak mau belajar? Apa masalah kamu? Ngobrol sama mama. Sebentar, saya belum selesai. Ngobrol sama mama. Harusnya ditanya dong, apa kemauan murid ini, kemauan anak sebagai subjek, bukan objek. Mereka ini bukan tanah liat yang dibentuk semau kita. Mereka punya bakat, punya minat, punya kemauan yang diberikan oleh Tuhan. Nah, kita orang tua dan negara itu membimbing supaya terbentuk nih bakat-bakatnya, bukan dibentuk dengan cara-cara militer. Dan nggak ada dasar hukumnya juga, pakai cara-cara militer tuh nggak ada dasar hukumnya. Yang melanggar bagaimana Pak Adel? Yang Bapak melihat? Yang perlu diingat, program Deddy Mulyadi untuk membentuk karakter anak-anak yang mengalami masalah ini dengan mendidiknya di barak militer, menuai pro dan kontra. Yang pro adalah rakyat Jawa Barat, yang memandang hal ini perlu, mengingat kenakalan remaja di Jawa Barat sudah sangat mengkhawatirkan, mulai dari geng motor, tawuran, minum minuman keras, game online dan mungkin juga narkoba. Oleh karena itu dengan adanya program Deddy Mulyadi ini para orang tua yang merasa sudah tak sanggup lagi merubah karakter anaknya, bersyukur sekali dengan adanya program ini. Sedangkan yang kontra adalah para elit-elit partai yang merupakan lawan politik Deddy Mulyadi. Ini tidak bisa dipungkiri karena dengan ketenaran dan kepopuleran Deddy Mulyadi, eksistensi dan keberadaan lawan politik Deddy Mulyadi otomatis akan tergerus. Mengenai perlunya pendidikan karakter ini, salah seorang kepala sekolah di Subang, Jawa Barat, memberi motivasi terhadap anak didiknya bahwa pendidikan karakter itu harus dilakukan jika ingin kita maju ke depan. Gubernur Jawa Barat, Bapak Aing, cina ya, Pak KDM. Beliau itu fokus untuk membantu mensejahterakan rakyat miskin. Fokus itu karakter saya, karakter yang mencerminkan seseorang untuk bisa mengendalikan, memprioritaskan energinya, perhatiannya, waktunya pada apa? Pada tujuan. Begitu juga dengan Pak Gubernur kita. Beliau punya tujuan untuk bisa mensejahterakan rakyat miskin. Itu fokusnya. Beliau tahu bahwa beliau harus melakukan sesuatu. Kalau ingin membantu rakyat miskin, maka beliau harus turun ke lapangan, disiplin. Beliau tahu itu yang harus dilakukan, bahwa beliau harus turun ke lapangan, cari tahu masalahnya. Jangan hanya sekedar duduk dan mendengarkan, tapi turun langsung ke masyarakat. Agar tahu apa sih permasalahan yang
dirasakan oleh masyarakat. Bukan hanya turun langsung, juga lewat media sosial. Sehingga semua masyarakat termasuk kalian bisa ngadu, bisa lapor ke beliau. Disiplin. Tahu harus begini, langkah apa yang harus diambil, lakukan. Yang terakhir, konsisten. Beliau dari ketika menjabat sebagai wakil bupati, bupati 2 periode di Purwakarta, kemudian menjadi anggota DPR, kemudian sekarang menjabat sebagai gubernur, kembali menjadi pimpinan daerah. Beliau konsisten melakukan kegiatan turun ke lapangan. Bukan hanya ketika beliau menjabat, tapi juga ketika beliau sebagai pribadi. Bahkan seringkali walaupun turun beliau sebagai pejabat, tapi menggunakan bantuan uang pribadinya yang dikeluarkan. Ya, jadi kalau kalian mau sukses seperti Pak Gubernur, langkah itu sayang, karakter 3 itu pastikan. Fokus, biar tidak mudah teralihkan oleh gangguan. Kamu mau pinter, belajar, jangan gampang diajak teman-teman. Hayu kita nonton, hayu kita nongkrong. Atau ke-distract dengan game, ke-distract dengan medsos. Fokuskan perhatianmu, waktumu, energimu untuk tujuanmu. Kedua, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Itu benar menurut aturan, benar menurut kriteria dirimu sendiri. Lakukan, itulah disiplin. Sudah tahu itu benar tapi tidak dilakukan, artinya kamu tidak disiplin. Sudah tahu harus pakai seragam, kamu nggak pakai seragam yang lengkap, artinya tidak disiplin. Sudah tahu upacara jam 7, kalian datang lewat dari jam 7, artinya tidak disiplin. Lakukan kalau sudah tahu, itu disiplin. Lalu konsisten. Sudah tahu itu yang benar, dilakukan, jangan sebentar-sebentar, konsisten. Karakter apa ibu konsisten itu? Karakter yang mencerminkan bahwa kalian bisa melakukan sesuatu secara terus menerus dan stabil. Gitu ya sayang ya. 3 karakter kunci menuju sukses apa tadi? 1, fokus. 2, disiplin. 3, konsisten. Bisa dipahami?